Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Suliati dari SDN Ketumatu. Mungkin untuk saya sudah mengenal saya. Sebelumnya terima kasih atas waktu Bapak Pengawas, Bapak Sokip untuk berkenan saya wawancarai terkait tugas PPP dalam jabatan Angkatan 3 2023 di LPTK Yunus. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman saya sejawat yang juga ikut membantu dalam proses pengerjaan tugas PPP dalam jabatan yang bersedia untuk saya wawancarai terkait tugas PPP dalam jabatan. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan tugas tersebut. Ada 6 topik. Yang pertama yaitu topik atau tema pedagogik, literasi, kesulitan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dalam masalah pembelajaran, kemudian pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik, kemudian pemanfaatan teknologi inovasi pembelajaran. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yeni dengan Bapak Pengawas Bapak Sokip yaitu terkait dengan masalah yang diidentifikasi, yaitu yang pertama rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Yeni, apa penyebab motivasi belajar peserta didik rendah dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau untuk motivasi pembelajaran siswa, setiap siswa kan berbeda-beda ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tentang mayoritas motivasi belajar itu rendah. Ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, bisa karena lingkungan, kemudian sarana dan prasarana, dan juga dari gurunya. Jadi misalnya kalau dari lingkungan itu kurang mendukung, tidak hanya sekedar datang sekolah, itu juga bisa menjadi menjadi penyebab dari motivasi. Kemudian kalau dari sarpras, kalau misalnya sarpras di dalam kelas atau di sekolah itu mendukung, insya Allah motivasinya tinggi, tidak akan rendah. Tapi sebaliknya, jika sarpras yang ada di sekolah itu yang disediakan kurang, itu bisa menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya dari faktor gurunya. Kalau guru hanya sekedar datang, kemudian hanya disuruh membaca, itu kan juga mempengaruhi motivasi ke anak-anak juga. Jadi tidak ada greget dari anak-anak untuk motivasi belajarnya lebih tinggi lagi. Begitu. Bisa dalam pembelajaran Ya saya kira betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Ibu Yeni. Memang setiap anak itu berbeda ya tentang motivasi belajar, maka dari itu ya setiap awal tahun ajaran itu guru harus melaksanakan tes diagnostis ya, tes awal ya, untuk mengetahui seberapa kemampuan anak itu di kelasnya ya. Jadi motivasi anak itu memang bisa terpacu ya, itu ya tadi disampaikan oleh Bu Yeni, satu karena sarprasnya ya, lingkungan keluarga ya, termasuk lingkungan tempat tinggal ya, itu juga sekarang ini pengaruh teknologi, yaitu dengan adanya jaringan internet, anak-anak sekarang itu semuanya sudah, hampir semua anak ya itu memegang yang namanya Android ini ya. Ketika pegang HP, motivasinya luar biasa, tetapi ketika berhadapan dengan yang namanya belajar di sekolah ini sangat berkurang. Itu banyak faktor juga penyebabnya ya.
dari gurunya ya mungkin kurang apa itu dalam menerapkan metode dalam pembelajaran itu kurang variatif. Nah, ini bisa ya. Kemudian sarana pendukung ya, ini juga sangat menentukan. Tapi sekarang ini eh, dengan adanya LCD ya ini sangat membantu sekali ya. Membantu guru juga membantu meningkatkan motivasi belajar siswa anak di sekolah atau di kelasnya, karena dengan menggunakan media itu anak-anak itu akan tertarik ya. Zaman sekarang sudah zamannya IT ya. Jadi ketertarikan anak itu bisa macam-macam ya. Terus penyebab rendahnya motivasi anak juga macam-macam ya, seperti tadi itu disampaikan oleh ini ya. Jadi maka dari itu guru harus memahami ya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas yang ibu pimpin ya, yang sebagai gurunya itu. Jadi macam-macam nanti ya, macam-macam harus menggunakan metode yang sangat bervariasi. Terus tes diagnosis itu juga dilaksanakan untuk mengelompokkan siswa ya. Jadi kelompok A, B, C dan sebagainya. Dari setiap kelompok nanti diperlakukan yang berbeda. Ya. Sehingga nanti kalau ada kemajuan kelompok kelompok C bisa naik ke kelompok B, ya, B ke A gitu. Jadi semuanya nanti diharapkan pada akhir tahun pelajaran ini anak-anak dalam satu kelompok, yaitu dari kelompok A tadi, karena sudah mengalami kemajuan ya. Untuk yang berikutnya Pak, motivasi seperti apa yang diberikan guru terhadap belajar peserta didik? Kalau motivasi karena tadi rendah ya, ini kan berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau di rendah, terus bagaimana upaya gurunya untuk meningkatkannya? Kalau di kelas mungkin bisa dengan pemberian reward atau hadiah, dan hadiah itu tidak harus berupa barang ataupun uang gitu, bisa dengan pujian. Misalnya ada anak yang sebelumnya hanya diam tapi kemudian dia sudah berani untuk menjawab meskipun salah, kita beri pujian atau reward. Atau misalnya diberi kelompok yang bisa diberi tanda bintang atau reward apapun. Jadi untuk meningkatkan itu bisa melalui reward tadi dalam proses pembelajaran. Ini termasuk solusinya nih Pak. Ya, termasuk itu. Jadi perlakuan dan pengakuan. Nah, ini dari seorang guru. Ya. Bukan reward ya, berupa bintang atau berupa apa itu pemberian plus ya, plus itu. Nah, ini itu kamu Semangat ya. sehingga nanti bisa semangat ya, semangat. Jadi hasil kerja siswa tadi itu dihargai ya, dihargai. Dan menghargai itu macam-macam ya, bervariasi macam-macam, pada kita mentor apa terus bendanya sebagainya. Untuk yang kedua yaitu tentang literasi, untuk masalah yang saya identifikasi yaitu rendahnya pemahaman peserta didik terhadap bacaan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Yeni bisa menjawab, apa yang menyebabkan peserta didik malas dalam membaca bacaan? Ini mungkin dengan bermain dengan gadget tadi Pak ya, karena kalau siswa itu mungkin sukanya mendengar dan melihat. Kalau sekarang itu kan berbeda Pak ya, jadi hanya senang dengan melihat dan juga mendengar. Jadi untuk membaca itu rendah. Jadi bisa jadi mungkin buku bacaannya atau buku yang dibaca anak-anak itu hanya berupa teks, tidak ada gambar yang menarik, atau mungkin bentuk tulisannya yang terlalu kecil. Itu kan juga bisa menjadi penyebab anak-anak itu tidak suka untuk membaca. Untuk yang berikutnya, kesulitan apa yang dihadapi peserta didik dalam aktivitas membaca?
kesulitannya kalau anak tidak bisa baca, mungkin kalau yang baca bisa ya. Tapi kalau kesulitannya itu mungkin untuk memahami isi dari pembacaan itu. Jadi karena setelah membaca biasanya ditanya apa isi dari bacaan itu yang tidak bisa. Jadi memahaminya, kalau membacanya bisa, tapi untuk memahami yang isi bacaan itu yang tidak bisa. Intinya Itu kesulitannya untuk memahami. Kalau bacanya mungkin sudah bisa. kira-kira upaya apa saja Bu yang dilakukan agar peserta didik itu semangat dalam membaca? Mungkin kalau yang pertama itu tidak sudah membaca, berarti ya dibiasakan dulu, pembiasaan dulu. Mungkin setiap hari pembelajaran itu 10 atau 15 menit diwajibkan, diwajibkan untuk membaca apapun, baik buku pembelajaran atau buku cerita, buku yang lain itu dibiasakan dulu. Setelah dibiasakan membaca, kemudian ditanya. Jadi tidak hanya membaca saja, jadi anak-anak bisa juga menyampaikan apa yang sudah dibaca. Jadi juga bisa membaca, juga bisa bercerita. Mungkin dari Bapak pengawas. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu yang tadi Ibu ya. Sekarang kan ada wajib ya kegiatan literasi ya sebelum proses pembelajaran berlangsung selama 15 menit. Dan buku bacaan ya yang tersedia itu untuk kegiatan literasi ini lepas dari buku pelajaran ya. Buku pelajaran lepas ya. Jadi bukan buku pelajaran kemudian ini ya, mereka kan buku bacaan yang menarik ya. Buku bacaan yang menarik bagi siswa ya. Kemudian ya setelah anak itu diberikan kesempatan membaca selama 15 menit ya, untuk berikutnya anak bisa diberikan waktu ya, tidak semua anak ya, mungkin salah satu dan beberapa anak itu untuk maju menyampaikan ya atau menceritakan isi daripada buku yang dibaca tadi. Ini secara bergantian setiap hari. Jadi anak-anak nanti akan terpadu ya untuk memahami isi bacaan. Ini anak memang modalnya adalah lancar untuk membaca ya. Kalau belum lancar nggak bisa memahami. Ini tentunya ya bisa diterapkan di kelas-kelas yang kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 ya. Kalau kelas 1, 2, 3 ini masih belum memungkinkan. Misalnya anak hanya di kesempatan membaca gitu aja. Saya kira itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya peserta didik beraktivitas sendiri dan selalu mengajak bicara temannya serta hasil belajar yang benar. Dalam arti hiperaktif di sini pada saat pembelajaran di kelas itu ada salah satu peserta didik yang selalu ngomong sendiri. Bagaimana Bu Yeni? Apa yang menjadi penyebab dari peserta didik yang berperilaku hiperaktif seperti itu di kelas? Mungkin dia ya kalau anak itu tidak tertarik dengan pelajarannya. Kalau dia sudah ngomong sendiri, dia sudah asik dengan dirinya sendiri, bahkan sudah sampai ngajak temannya, tapi dia tidak tertarik dengan apa yang dia pelajari. Nah itu mungkin, jadi sebenarnya gaya belajar mungkin. Jadi setiap anak kan beda-beda gaya belajarnya. Jadi mungkin apa yang diajarkan gurunya tidak sesuai dengan dirinya, mungkin bisa seperti itu. Jadi gaya belajarnya kan sekarang kan umur kan dibeda-bedakan ya, ada yang gayanya belajarnya suka yang gambar disendirikan itu mungkin karena tidak sesuai gaya belajarnya dengan dirinya, dengan siswa tadi, atau mungkin pembelajarannya yang tidak menarik menurut dia. Bagaimana cara menyikapi anak yang hiperaktif di kelas seperti itu? Kalau menyikapinya berarti kita harus tahu penyebabnya dulu, seperti yang dikatakan Bapak Lawas tadi. Jadi kita di awal harus mengadakan tes diagnosis. Jadi kita tahu apa yang diinginkan peserta didik tadi. Jadi sehingga dia itu bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jadi caranya ya dengan cara tes diagnosis tadi. Itu berarti termasuk upaya kita ya, di sekolah. Iya. Jadi terkait dengan anak yang hiperaktif tadi ya, ini termasuk tugas guru dalam mengelola kelas, pengelolaan kelas ya. Jadi pengelolaan kelas itu bukan hanya menata
meja kursi, hiasan dan sebagainya, termasuk keberadaan siswa. Nah, ini ketika siswa itu gaduh dan sebagainya, ada yang hiperaktif. Nah, ini upaya guru itu bagaimana untuk menangani anak seperti ini. Ya. Jadi mungkin ya didekati, ya. Kemudian diberikan tugas-tugas tertentu, ya, supaya anak ini tidak selalu mengganggu temannya. Ini biasanya Berikutnya yaitu identifikasi masalahnya, yaitu guru kurang dekat dengan peserta didik. Menurut Diani, apa penyebabnya guru kurang dekat dengan peserta didik? Mungkin ini gimana ya, sebenarnya kan guru kan memang harus dekat dengan peserta, karena kan hubungan guru dengan peserta kan sama dengan anak dengan orang tua ya. Jadi kenapa kok tidak dekat? Nah ini mungkin bisa hanya guru itu posisinya hanya memposisikan sebagai guru saja, hanya melaksanakan tugas guru saja. Jadi hanya sudah masuk kelas, hanya mengajar, tidak mendekatkan diri dengan anak, misalnya tanya bagaimana di rumah. Jadi tidak ada kedekatan seperti itu. Jadi penyebabnya mungkin karena guru ini hanya melaksanakan tugas pokoknya saja. Saya hanya sebagai guru dan sudah, jadi tidak mau tahu dengan bagaimana anak itu, bagaimana latar belakangnya, terus seperti itu. Jadi kurang komunikasi juga. Jadi ya seorang guru itu wajib ya tentunya dekat dengan siswa itu, karena garapannya adalah siswa itu bukan yang lain ya. Kalau ada guru yang kurang dekat dengan siswa itu artinya guru itu sudah tidak lepas dari tupoksi ya. Nah, tupoksinya sebagai orang tua di sekolah ya itu. Jadi guru itu juga mentransfer ilmu pengetahuan. Kalau nggak dekat dengan siswa itu bagaimana bisa akan berhasil ya. Jadi keberhasilan siswa itu kan termasuk kedekatan ya, kedekatan siswa dengan guru, guru dan siswa ya itu. Ini harus terbangun komunikasi yang memang baik ya. Jangan sampai anak itu ada yang merasa takut dengan gurunya. Nah, ini sudah tidak zamannya ya. Tidak zaman ya, tidak harmonis. Kalau dulu ya banyak guru-guru itu yang apa itu namanya ya sama dan sebagainya. Siswa mau masuk ke ruangan saja ini sangat takut karena kejamnya guru. Sekarang kan tidak ada ya. Sekarang ini harus diterapkan ya, pendidikan sekolah ramah anak ini, sehingga anak itu merasa dekat ya, gurunya yang ngomong ya, merasa dekat dengan siswa merasa dekat dengan guru, menganggap guru sebagai orang tuanya di sekolah. Gurunya yang ngomong menganggap anaknya ini sebagai anaknya di sekolah. Bagaimana cara agar peserta didik terbuka dengan ini? Ini berarti kita harus mendekati dulu. Karena kalau terbuka, kalau dia tidak terbuka atau tertutup, mungkin bisa dikarenakan dia itu takut. Jadi kita yang harus dekat dulu kepada dia. Jadi kita harus mendekatkan dulu, kemudian tanya dengan hal-hal yang mungkin mendasar. Bagaimana bapak ibunya, pekerjaannya apa, di rumah belajar sama siapa. Nah itu kalau kita sudah berhasil masuk di situ, nanti anak mungkin dengan tersendirinya bisa cerita pada kita apa yang menjadi atau apa yang punya masalah mereka. Jadi mungkin dengan temannya kan dia bisa. Jadi tidak ada takut lagi karena mereka sudah dekat dengan kita, mereka sudah menganggap kita kan sebagai orang tuanya, jadi tidak ada rasa takut lagi. Kalau menurut jenengan Pak, sebatas apa kedekatan guru dengan peserta didik? Kedekat ya maksudnya sebatas Ada batasannya Pak. Iya. Jadi begini ya, kedekatan guru dengan peserta didik ya, ini ya sebenarnya tidak harus ada batas ya. Ini tanpa batas ya, tanpa batas. Kalau ada batas ini nanti tidak terjalin komunikasi dengan baik ya. Jadi ya memang guru itu harus menganggap siswa itu sebagai peserta didik, siswa itu dianggap sebagai anak sendiri. Nah, jadi ya memang harus diperlakukan seperti itu, sehingga tidak ada yang namanya
istilahnya itu pilih kasih terhadap anak-anak ini ya. Ini anak orang kaya ya didekati, sangat didekati. Ini anak orang miskin dijauhi ya. Nanti jadi seperti itu. Jadi semua peserta didik yang ada di kelas itu harus dianggap satu sebagai peserta didik emang. Ini. Yang kedua sebagai anak. Sehingga perlakuan guru dan siswa dan guru ini terjadi saling komunikasi ya, timbal balik yang sangat baik ya. Tidak ada batasan anak ini minder dan sebagainya. Ini akan berpengaruh pada prestasi siswanya. Yang selanjutnya yaitu guru menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif. Menurut Bu Yeni, apa penyebabnya guru itu kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif? Kalau penyebabnya, kalau mungkin guru hanya menggunakan pembelajaran yang itu saja. Yang pertama mungkin kurang sarana prasarana di sekolah, sarana di sekolah mungkin kurang mendukung. Kemudian yang kedua, mungkin kurang pengetahuan. Jadi nggak tahu bagaimana menggunakan pembelajaran itu, model-model pembelajaran kan banyak dan kurang pengetahuannya, mungkin yang kurang belajar. Jadi kan guru itu kan harus belajar juga karena harus mengikuti zaman juga kan. Jadi kita di zaman sekarang mengajarnya juga harus seperti itu, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita ketinggalan kan nanti ya anak-anak nanti ya nggak mau belajar gitu. Kemudian upaya apa saja yang dilakukan agar guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif? Jadi begini ya, apa yang saya lakukan guru yang tadi itu ya, guru ini harus menguasai model-model pembelajaran. Tentunya model pembelajaran ini itu harus disesuaikan dengan materi ya. Materi yang akan disampaikan. Materi ini kita menggunakan model belajar yang mana? Sehingga yang pertama anak itu tertarik. Yang kedua ya, materi itu bisa diserap oleh siswa ya dengan jalan model belajar yang memang pas ya. Ada model belajar itu yang namanya TGT ya, tim game turnamen. Nah ini sangat kompetitif. Ini anak senang ini kalau guru itu bisa menerapkan model belajar itu, anak itu merasa bersaing dengan temannya, bersaing dengan sehat ya, merasa ya apa ya, kompetisi, ada persaingan di sana ya. Itu tentunya ya bisa menggunakan alat atau media apa itu ular tangga dan sebagainya itu ya, dengan dibantu melemparkan dadu sebagainya. Nah ini kemudian ini ya kaitannya dengan soal yang akan dianu ya, yang akan dikerjakan nanti punya materinya itu ya. Ketika terjadi di tetangga itu turun lah, ini kan anak-anak sorak ya, sorak seakan-akan bagaimana begitu lah. Ketika naik yang ngono, temannya yang sekelompok itu sorak, ini merasa yo senang. Jadi belajar sambil bermain ya, sambil melakukan kompetisi ya di kelompoknya tadi itu. Ini masih belum saya temui Mas di beberapa lembaga yang saya kunjungi ya. Jadi pembelajaran yang menggunakan model belajar ini, belajar tidak harus dilakukan di dalam kelas ya. Di luar kelas bisa, sehingga sangat tertarik sekali anak-anak dan pelajaran sangat menarik sehingga anak-anak senang. Pasti anak akan bertanya, bagaimana, kapan lagi Bu belajar seperti ini ya, seperti itu. Jadi tidak monoton di dalam ruang kelas kok. Seakan anak-anak dikungkung, diberikan materi pelajaran terus, nah ini dan seperti itu. Jadi kan belajar sekarang memang ya sudah berbeda lah dengan era-era zaman dulu ya. Belajar selalu di dalam kelas. Kalau sekarang ini sudah jadi out class ya, nah ini. Jadi belajar di luar kelas ya. Kalau kaitannya dengan tanaman, katakan pelajaran itu ya anak-anak bisa diajak jalan-jalan atau bercengketan dan sebagainya. Terlebih di sini kan dekat dengan lahan pertanian ya, bisa disesuaikan saja materinya. Untuk masalah yang diidentifikasi yang terakhir ini
guru kurang mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Untuk Bu Yeni, apakah perkembangan teknologi mempengaruhi model pembelajaran? Ya, sangat mempengaruhi. Karena di zaman sekarang teknologi itu sangat berkembang dengan pesat. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti dengan perkembangan itu, dan kemudian kita sesuaikan dengan model pembelajaran yang kita pakai, dan juga tentunya disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Jadi kalau ditanya apakah teknologi mempengaruhi, untuk saat ini sangat mempengaruhi. Itu adalah tuntutan ya, tuntutan zaman ya. Guru harus mampu ya, harus mampu ya, menguasai ya, teknologi ya. Era-era digital sekarang ini harus mampu, sehingga pembelajaran yang dilakukan di luar atau di dalam kelas itu sangat menarik ya. Suatu contoh, guru kalau tidak menguasai teknologi, katakan ya tidak bisa mengoperasikan LCD proyektor dan sebagainya, itu kan ya sudah ketinggalan ya. Nah, diharapkan ini tidak ada sudah guru yang tidak mampu itu, iya untuk itu. Terus ini tuntutan, sudah tuntutan ya, tuntutan zaman ya, tuntutan teknologi ya. Kalau tidak menyesuaikan dengan itu ya kita ketinggalan, tidak beradaptasi ya. Kira-kira apa penyebab guru kurang mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran? Penyebabnya itu tadi, kalau mungkin kepemilikan gadgetnya oleh guru itu. Kalau misalnya guru itu sudah memiliki dan juga mampu, insya Allah dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalnya kalau beli mungkin semua bisa ya, tapi untuk mengoperasikannya itu, apalagi yang sudah lanjut usia, mungkin sudah kurang minat belajarnya untuk mengoperasikan laptop atau gadget yang semacam itu. Jadi kalau kita yang masih muda itu ya harus Faktor usia berarti juga ya, bisa mengatur, tapi ya tidak semua. Iya. Jadi ya tergantung kepada gurunya ya, mau belajar apa enggak kan kita ya. intinya Iya, kemauan. Karena di guru di dalam suatu lembaga itu kan tidak semua seperti itu ya. Ini sangat kecil sekali ya seperti itu. Nah, untuk bisa menyesuaikan ya ini bisa belajar dengan teman sejawat ya. Yang mana teman itu memang benar-benar mampu ya, mampu untuk memberikan ilmunya ya, telaten, sehingga guru yang ketinggalan tadi itu yang tidak mampu menguasai komputer ya kan, menguasai IT katakan ya, menguasai IT, menguasai teknologi ini nanti bisa mengikuti, bisa mampu dalam mengoperasikan komputer dan sebagainya. Belajar teman sejawat. Kalau menunggu karena ada bintang dan sebagainya itu sangat sulit sekarang ya. berarti itu untuk Ada belajar kemauan ya. dengan teman sejawat itu Ya. termasuk solusinya, Pak? Iya, termasuk solusi ya, solusi. Dan teman sejawat ya, temannya kalau diminta tolong ya harus siap, harus siap. Kemudian Pak, apakah perlu diadakan pelatihan atau semacam workshop untuk mengembangkan teknologi atau inovasi pembelajaran kelas? Saya kira untuk saat ini ya, karena guru-guru itu sudah rata-rata mahir ya, mahir. Saya tidak perlu adanya workshop dan sebagainya itu. Ya tadi itu solusinya belajar antar teman sejawat itu ya. Itu paling enak, sudah paling mudah dan paling murah biayanya kan gitu ya. Nggak canggung juga Pak. Iya, paling murah. Menurut Bu Yeni, inovasi yang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang guru agar peserta didik dalam pembelajaran tidak merasa bosan? Nah, yang pertama inovasi yang bagaimana kita harus sesuaikan dengan minatnya peserta didik. Yang pertama caranya tadi dengan melihat masa tadi tes diagnostik tadi. Kalau kita sudah mengetahui minat anak-anak ini belajarnya bagaimana, nah kemudian baru kita sesuaikan dengan model dan juga media pembelajaran yang sesuai. Jadi kalau sudah modelnya menyenangkan, medianya sudah menyenangkan, insya Allah ya anak-anak akan tidak pernah dan sangat tertarik dengan pembelajaran.
Pak untuk permasalahan dan temanya untuk wawancara ini. Terima kasih kepada Bapak Sokip selaku pengawas Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Terima kasih atas dukungannya, waktunya yang telah diberikan dengan menunjang terselesainya tugas saya hari ini, Pak. Bu Yeni, terima kasih banyak selaku teman sejawat, partner sudah membantu saya dalam penyelesaian dan menyelesaikan wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibu Lilis? Ada yang mau dibantu? Nah, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya, Ibu Kepala Sekolah Bapak Pilatus untuk berkenan saya wawancarai terkait tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK ini. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan tugas tersebut, Ibu. Yang pertama yaitu tentang tema atau topik pedagogik, literasi, kemudian kesulitan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas, kemudian membangun relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kelima, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi pembelajaran. Langsung saja nih Bu, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan sama teman-teman, menurut Ibu apa yang menjadi penyebab motivasi belajar peserta didik rendah dalam kegiatan pembelajaran? Menurut pengamatan saya selama ini begini ya, tentang motivasi siswa, kenapa kok siswa itu motivasinya menurun dalam belajar. Satu, keinginan siswa tidak tahu apa sih yang akan dipelajari hari itu, apakah ada manfaatnya untuk dirinya di belakangnya nanti. Yang kedua, kurangnya motivasi dari dirinya sendiri, mungkin karena dia tidak paham dengan materi yang diajarkan guru, mungkin juga metode-metode yang disampaikan ketika guru menyampaikan materi itu kurang menyenangkan atau kurang mengena pada anak didik, sehingga motivasi belajar itu agak kurang. Sebagai kepala sekolah, dengan bagaimana cara Ibu untuk membangkitkan motivasi belajar peserta? Ya, seharusnya kita harus memberikan setiap contoh-contoh secara langsung kepada siswa atau melalui video untuk membangunkan motivasi pada siswa. Ini loh, jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh nanti akan jadi seperti ini, inilah manfaatnya apa yang kamu pelajari hari ini untuk kedepannya. Untuk yang pertanyaan berikutnya yaitu upaya apa Bu yang dilakukan guru dalam pemberian motivasi belajar peserta didik ini, lebih terkait dengan solusi supaya motivasi belajar peserta didik ini tinggi. Yang harus dilakukan oleh guru adalah upaya-upayanya adalah contohnya satu, sebelum dia memberikan materi, siswa diajak dulu ya. Kita ajak dulu siswa, pelajaran ini akan seperti apa ke depannya. Jadi kita ajak dulu siswa itu untuk berselancar ketika materinya akan disampaikan. Tujuannya apa sih belajar ini, kita sampaikan pada siswa dulu. Kemudian nanti selain upaya-upaya yang dilakukan oleh guru seperti memberikan ujian ya, atau memberikan feedback kepada anak-anak, boleh ya, dengan kata-kata boleh, dengan kata-kata atau ucapan juga boleh. Kemudian dengan memberikan sesuatu juga boleh, apakah memberikan bintang atau selainnya ya. Cukup
untuk yang pertama. Yang kedua yaitu tentang rendahnya pemahaman peserta didik terhadap bacaan. Menurut Ibu, bagaimana minat baca peserta didik di SDN Gedung Bagus saat ini? Kalau melihat rendahnya minat baca ya, mungkin karena anak-anak itu satu di rumah juga tidak ada buku media untuk membaca. Yang kedua mungkin kurangnya seperti ini loh, kurangnya apa namanya, Dukungan dari keluarga. bukan kurangnya ini Bu, kurangnya kita memberikan gebrakan-gebrakan baru, contohnya pameran buku baru ya. Kemudian anak-anak juga belum pernah membuat cerita sendiri ya, anak-anak juga belum pernah membuat karangan-karangan sendiri yang dipamerkan di majalah-majalah dinding, contoh kecilnya saja, atau majalah yang ada di dalam kelas. Apa penyebab yang menyebabkan peserta didik ini malas dalam membaca bacaan? Banyak sekali ya, kalau malas ini banyak sekali. Karena anak itu tidak semuanya itu minat belajarnya itu dengan membaca. Ada yang senang dengan praktek, ada yang senang dengan menonton video, ada yang senang dibacakan dan hanya mendengar saja. Kemudian upaya apa saja Bu yang dilakukan agar peserta didik ini semangat dalam membaca? Maka kita memberikan reward kepada siswa yang rajin membaca. Contohnya kita menggalakkan perpus yang ada di sekolahan kita ya, terutama di SD Gedung Baku ini, mari kita gerakkan perpusnya ya, kita buatkan jadwalnya, kita lihat siapa yang tidak pernah meminjam buku ya, kita bisa kenakan sanksinya dengan cara memberikan sumbangan buku, meskipun buku itu buku bekas, asalkan bisa bermanfaat, bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Termasuk pojok baca ya? Ya, bisa menunjang. bisa. Saya cukup. Untuk yang ketiga yaitu adanya peserta didik interaktif atau beraktivitas sendiri dan selalu mengajak bicara tentang serta hasil belajar yang rendah. Menurut Ibu, apakah di sekolah ini ada peserta didik yang interaktif tetapi masih dalam konteks yang tidak maksudnya tidak lebih interaktifnya itu tidak di luar seperti kenakalan yang cuma hiperaktifnya di dalam kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah kalau di siswa di SDN Gedung Baku ini tidak ada yang hiperaktif ketika saat pelajaran, meskipun dia tidak bisa ya, dia tidak mengganggu teman yang lainnya dan tidak juga mengganggu konsentrasi teman yang lainnya. Mereka siswa-siswa di sini cukup aktif dalam belajar saja. Apa yang menjadi penyebab dari peserta didik yang berperilaku hiperaktif di kelas saat pembelajaran? Banyak ya yang menjadi penyebab anak yang hiperaktif. Satu ya, dia itu tidak bisa atau tidak menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, mungkin dia sudah memang faktor dari dirinya sendiri yang tidak bisa diam jika tidak mengganggu teman yang lainnya. Kurangnya konsentrasi terhadap belajar juga bisa. Dan upaya apa Bu yang sekiranya itu peserta didik ini lebih aktif di dalam kelas dan tidak mereka kan tadi penyebabnya kurang konsentrasi, jadi supaya anak didik kita itu lebih berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran? Banyak cara ya untuk agar anak didik ini konsentrasi. Kita bisa menggunakan tutor sebaya ya, kita bisa menggunakan metode belajar dengan diskusi, demonstrasi,
Jadi siswa yang hiperaktif, yang tadinya mengganggu, mereka itu nanti ikut aktif dengan cara-cara tadi, atau bisa menggunakan tutor sebaya tadi. Sehingga anak tersebut jadi ikut aktif dan bersama teman-temannya. Ataupun anak itu pun diberi tanggung jawab sendiri. Anak yang hiperaktif kita beri tanggung jawab sendiri. Kita tunjuk dia jadi ketua atau jadi tim apa, sehingga dia akan menjadi contoh dari teman-teman yang lainnya. Untuk yang keempat yaitu masalah yang diidentifikasi, yaitu guru kurang dekat dengan peserta didik. Apa yang menyebabkan adanya guru kurang dekat dengan peserta didik? Kalau ada guru yang kurang dekat dengan peserta didik, itu saya kira sangat minim ya di Ajen Tembako ini. Tidak mungkin seorang guru itu kurang dekat dengan peserta didik, karena saya yakin guru-guru di sini setiap hari, sejak ketika masuk, mereka sudah akan mengabsen anak didiknya sendiri seperti keluarga. Jadi nanti ditanyakan kemana si anak masuk, kenapa? Nah, pasti ada jika tidak masuk nanti ada buku penghubung antara orang tua dan guru di sini. Bisa diupayakan juga pergi menjenguk, melihat keadaan di rumahnya, karena apa anak ini kok tidak masuk. Jadi tidak ada kalau di SD Tembako ini guru yang kurang dekat dengan peserta didik. Misalkan suatu saat ada yang seperti itu, menurut Ibu bagaimana? Kalau ada seorang guru yang tidak dekat dengan peserta didik, itu jauh dari kemungkinan terjadi ya. Saya kira tidak mungkin hal ini terjadi. Kalau kurang dekat mungkin karena faktor anak saja yang minder ketika didekati oleh guru. Bagaimana cara agar peserta didik terbuka dengan guru ya, dengan peserta didik agar tidak ada batas-batas ya, dalam arti batasan seperti guru dan anaknya sendiri ya, peserta didik. Jadi guru itu harus melakukan pendekatan, baik itu pendekatan secara kekeluargaan ya, dia tuh menganggap anak didiknya sebagai anak sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Tidak ada kecemburuan sosial. Jadi semua diperlakukan sama di kelas. Tidak ada yang teristimewa ya. Untuk yang masalah identifikasi selanjutnya, yaitu guru menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif. Menurut Ibu, apa penyebabnya guru itu kurang menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif? Menurut saya, kalau guru itu kurang menggunakan model inovatif, mungkin dia masih mempunyai mindset yang seperti guru-guru kuno ya. Jadi guru-guru kuno itu kan berpendapat, meskipun saya mengajarnya seperti ini, toh anak didik saya sudah menjadi uang lah katanya. Kalau sekarang ada yang menjadi polisi, menjadi ini. Jadi mereka enggan menerima pembaruan pendidikan seperti saat ini. Apalagi sekarang tuh guru harus membuka media yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti PNM ya, kemudian guru berbagi ya, banyak sekali. Upaya apa saja yang dilakukan agar guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif? Agar guru itu mau melakukan pembelajaran inovatif, kita ya guru itu setiap 1 bulan sekali kita mengadakan yang namanya kegiatan belajar bersama ya, atau yang sekarang ini marak-maraknya yang namanya komunitas belajar, di mana komunitas itu adalah mempunyai perasaan yang sama, kemudian mempunyai keresahan yang sama terhadap pendidikan yang terjadi saat ini. Untuk yang pertanyaan yang terakhir, ini berkenaan dengan masalah yang diidentifikasi, yaitu guru kurang mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran.
Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab Ibu tersebut kurang mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran? Kalau ini adalah masalah pribadi seseorang ya, mungkin satu karena dia itu gaptek. Yang kedua ada kemauan tapi tidak mempunyai medianya ya. Mungkin tidak punya laptop, tidak punya HP Android, itu juga bisa. Jadi guru sulit untuk menerima teknologi yang sekarang yang kita gunakan untuk belajar inovatif ini. Termasuk Sarpras. Ya, kalau Sarpras itu kemungkinan besar semuanya sudah disediakan. Di setiap lembaga pasti sudah disediakan, adanya internet, ya, adanya laptop, adanya komputer di sekolah. Mungkin karena salah satu guru saja yang belum bisa menguasai teknologi itu dan belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Kalau menurut Ibu, apakah perlu diadakan pelatihan atau semacam workshop untuk mengembangkan teknologi atau inovasi pembelajaran kelas? Itu perlu ya, setidaknya satu semester satu kali. Jadi satu tahun itu minimal 2 kali untuk mengikuti workshop, meskipun itu secara mandiri ataupun yang diadakan oleh organisasi-organisasi yang diikuti oleh guru. Selain itu, upaya apa saja Bu yang dilakukan guru agar bisa mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran kelas? Guru itu harus membuka diri. Jadi mindsetnya harus berubah, pola pikirnya harus berubah. Jadi dia harus mau menerima perubahan yang saat ini yang memang dituntut. Guru harus melek IT. Ada lagi Bu, mungkin upaya selain yang harus dilakukan guru? Yang harus dilakukan guru, maka guru pun jangan malu bertanya ya. Jadi harus bertanya pada teman yang bisa, tidak usah menjaga gengsi. Intinya belajar. Ya, belajar dan belajar. Jadi harus mengesampingkan ego-egonya demi anak didik kita. Sudah cukup Bu untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan dan sudah membantu dalam penyelesaian tugas-tugas saya pada saat ini Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.